Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi melalui mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Yang sebelumnya kita sudah membicarakan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Nah, sekarang kita membicarakan di periode Madinah. Yang pertama, hijrah ke Yasrib. Nah, jadi setelah mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menemui sahabatnya Abu Bakar agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan. Nabi juga menemui Ali dan meminta kepadanya agar tidur di kamarnya guna mengelabui musuh yang berencana membunuhnya. Tepat Senin malam, Selasa itu Nabi ditemani Abu Bakar dalam perjalanan menuju Yasrib. Lalu keduanya singgah di Gua Sur, arah selatan Mekah untuk menghindar dari pengejaran orang kafir Quraisy. Lalu mereka bersembunyi di situ selama 3 malam. Dan putra-putri Abu Bakar, Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta sahayanya Amir bin Fuhairah mengirim makanan setiap malam kepada mereka dan menyampaikan kabar pergunjingan orang Mekah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam ketiga mereka keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan menuju Yasrib hingga bergerak ke arah barat menuju Laut Merah yang melewati jalan yang tidak bisa dilewati kabilah dagang ketika itu. Setelah 7 hari dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba. Ketika tiba di Quba, sebuah desa yang jaraknya sekitar 10 km dari Yasrib, Nabi istirahat beberapa hari lamanya. Ia menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Nah, di dalam rumah ini Nabi membangun sebuah masjid yang pertama kali dibangunnya yang dikenal dengan Masjid Quba. Tak lama kemudian Ali menggabungkan diri dengan Nabi setelah menyelesaikan segala urusannya di Mekah. Sementara itu penduduk Yasrib menunggu-nunggu kedatangan mereka. Akhirnya mereka tunggu itu datang, mereka sambut dengan penuh sukacita. Lalu pada hari Jumat 12 Rabiul Awal, tepat pada 24 September 622 Masehi, Nabi meninggalkan Quba. Di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Sesudah melaksanakan sholat Jumat, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Yasrib dan disambut oleh Bani Najjar. Sementara itu, penduduk Yasrib telah lama menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Begitu Rasulullah tiba di kota Yasrib, ini beliau melepaskan tali kekang untanya dan membiarkannya berjalan sekehendaknya. Unta itu berhenti di sebidang kebun korma milik 2 anak yatim bernama Sal dan Suhail yang diasuh oleh Abu Ayyub.
Kebun itu dijual dan di atasnya dibangun masjid atas perintah Rasulullah. Sejak itu nama kota Yasrib ditukar menjadi Madinatun Nabi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut Madinah saja. Nah, berbeda dengan periode Mekah, di mana umat Islam merupakan kelompok minoritas, pada periode Madinah mereka menjadi kelompok mayoritas. Di Mekah Rasulullah hanya berfungsi sebagai seorang rasul, tetapi di Madinah beliau selain sebagai seorang rasul, dia juga sebagai kepala negara. Lalu kita masuk pada bahagian yang kedua, membangun masyarakat Islam. Guna membina masyarakat yang baru itu, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di kalangan intern umat Islam. Yang pertama, pembangunan masjid. Nah, jadi setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan. Maka beliau membangun sebuah masjid yang diberi nama Baitullah. Nah, di masjid ini selain dijadikan tempat sholat, belajar, tempat bermusyawarah, tempat merundingkan masalah-masalah yang dihadapi, bahkan juga berfungsi sebagai pemerintahan. Lalu yang kedua, Nabi bersaudarakan antara golongan muhajirin, muslim asal Mekah, dan kaum ansar, muslim Madinah. Dengan demikian, setiap muslim terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Abu Bakar misalnya dipersaudarakan Nabi dengan Kharijah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib, dan Mu'az bin Jabal. Hal ini berarti Rasulullah menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan kesukuan di zaman jahiliyah. Lalu yang ketiga, perjanjian dengan non-muslim atau konstitusi Madinah. Nah, penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok itu, Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah, yang isinya antara lain, yang pertama, semua kelompok menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib membelanya. Yang ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslim, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, saling membantu moral dan material. Dan yang keenam, yang terakhir, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Nah, berdasarkan konstitusi di atas, dapat diketahui bahwa Nabi telah membentuk negara Islam di Madinah dan Rasulullah menjadi kepala pemerintahannya yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan segala masalah yang timbul berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai Rasul agama, tetapi juga sebagai kepala negara.
Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan dunia. Nah, pesatnya perkembangan Islam di Madinah mendorong pemimpin Quraisy Mekah dan musuh-musuh Islam lainnya meningkatkan permusuhan mereka terhadap Islam. Untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan dari musuh, Nabi sebagai kepala negara mengatur siasat dan membentuk pasukan perang. Umat Islam pun pada tahun kedua Hijriah telah diizinkan berperang dengan dua alasan. Yang pertama, untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. Yang kedua, menjaga keselamatan dalam penyebaran Islam dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalangnya. Lalu kita masuk di slide pada poin yang keempat. Permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi. Nah, jadi meskipun Nabi dan umat Islam telah meninggalkan Mekah, tetapi kafir Quraisy tidak menghentikan permusuhannya, karena jika Islam berkembang di Madinah, bukan hanya mengancam kepercayaan mereka, tetapi juga ekonomi. Sebab letak Madinah berada di jalur dagang mereka ke Syam. Maka tidak mengherankan jika terjadi peperangan antar umat Islam dengan kafir Quraisy selama 8 tahun. Dalam puluhan kali pertempuran. Yang terpenting diantaranya adalah Perang Badar. Lalu ada Perang Uhud, Perang Ahzab, dan Perjanjian Hudaybiyah. Lalu kita lanjutkan. Nah, seperti telah disebutkan bahwa pada mulanya orang Yahudi termasuk di antara orang yang menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad SAW, tetapi karena Nabi berasal dari bangsa Arab, mereka menolaknya. Jadi sewaktu Rasulullah mengadakan konstitusi Madinah, mereka termasuk yang ikut serta menandatangani perjanjian tersebut, tetapi tidak dengan hati yang jujur dan melanggarnya. Demikian mereka semakin bertambah kepada umat Islam setelah mereka menyaksikan pesatnya perkembangan Islam di Madinah. Mereka memusuhi Islam dengan bertahap, mula-mula bergabung dengan orang Quraisy dan tipu muslihat agar orang Arab sendiri yang menghancurkan orang Arab dengan pedang mereka. Kemudian mereka dengan terang-terangan memusuhi Islam. Fase-fase pergolakan antara orang Yahudi dan Islam dapat dilihat pada Perang Bani Nadir, lalu Bani Huraizah, dan Perang Khaybar. Lalu kita masuk pada poin permusuhan orang Arab lainnya dengan Nabi. Nah, sekalipun Mekah sudah dapat dikalahkan, masih ada lagi dua suku Arab yang masih menentang, yaitu Bani Saqif dan di Taif dan Bani Hawazin di antara Taif dan Mekah. Kedua suku ini bergabung membentuk pasukan untuk memerangi Islam. Mereka menuntut bela atas berhala-hala mereka yang dihancurkan Nabi dan umat Islam di Ka'bah. Nabi mengerahkan 24.000 pasukan menuju Hunain untuk menghadapi mereka. Pasukan ini dipimpin langsung oleh Nabi, sehingga umat Islam memenangkan pertempuran dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan ditaklukkannya Bani Saqif dan Bani Hawazin pada tahun 8 Hijriah, seluruh jazirah Arab telah berada di bawah kekuasaan Rasulullah. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi ingin membalas kekalahan Islam dalam Perang Mu'tah
dengan mengarahkan pasukan besar sebanyak 70.000 orang. Lalu melihat besarnya pasukan Islam yang dipimpin Nabi, tentara Romawi terpaksa menarik mundur pasukannya. Nabi tidak ingin menyerang pasukan yang mundur itu. Nabi tinggal sebentar di Tabuk ya, dan mengadakan perjanjian dengan penduduk yang ada di perbatasan Jazirah Arab. Nah, dengan demikian daerah perbatasan itu dapat dirangkul ke dalam barisan Islam. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada tahun 9 dan 10 Hijriah disebut tahun delegasi karena berbagai suku dari pelosok-pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Nabi menyatakan diri tunduk di bawah kekuasaan Islam. Masuknya orang Mekah ke dalam agama Islam rupanya mempunyai pengaruh yang amat besar pada penduduk padang pasir yang liar itu. Persatuan bangsa Arab telah terwujud. Peperangan antara suku sebelumnya telah berubah menjadi persaudaraan beragama. Lalu yang ketujuh, Haji Wada. Di depan kurang lebih 100.000 orang kaum muslimin, Nabi berkhutbah yang isinya antara lain: pertama, jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Ketiga, jangan riba dan menganiaya. Keempat, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Kelima, memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Keenam, perintah menjauhi dosa. Ketujuh, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Kedelapan, tegakkan persaudaraan dan persamaan antara manusia. Kesembilan, perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik. Yang ke-10 terakhir, perintah harus berpegang teguh kepada dua sumber yang ditinggalkan Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Terakhir kita bicara poin ke-8, Nabi wafat. Nah, jadi setelah 3 bulan Nabi kembali ke Madinah, beliau menderita sakit. Abu Bakar disuruh Nabi mengimami kaum muslimin dalam sholat sebanyak 3 kali. Bila beliau tidak sanggup melakukannya, sakit Nabi itu berlangsung selama 14 hari. Akhirnya beliau mengembuskan nafas terakhir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Kaum muslimin yang diberitahukan atas wafatnya Nabi itu dicekam kebingungan. Tetapi Abu Bakar tampil membacakan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 140 dan berpidato, wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hidup selama-lamanya. Dari perjalanan sejarah Rasulullah di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di Mekah hanya sebagai seorang rasul. Sedang di Madinah selain sebagai rasul, pemimpin agama, Nabi juga seorang kepala negara, komandan perang, pemimpin politik dan administrator yang cakap. Sehingga dalam waktu 10 tahun beliau berhasil mewujudkan penduduk Sahara itu ke dalam kekuasaannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah, yang saya kira sangat singkat sekali karena keterbatasan waktu. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.